buat lu semua yang pakai metode belajar ini norak. Gue ngerasa aslinya gue pinter. Selamat malam. Halo. Ya halo. Hai, nama aku Regina. Aku dari jurusan Teknik Industri angkatan 2020. Perkenalan semua, nama aku Chelsea Tamba, biasanya dipanggil Eci, jurusan Teknik Industri angkatan 2020. Gue Reza Nugraha Prabaraswara, bisa dipanggil Reza atau Eja. Gue dari jurusan Teknik Industri. Kalau angkatannya baru masuk jurusan nih tahun kemarin, baru angkatan 2020. Kenalin, aku Grace. Aku dari Teknik Industri 2019. Kenalin, aku Akila, jurusan Teknik Industri angkatan 2018. Aku Andrew dari Teknik Industri 2020. Gue Sidik 19 tahun dari Manajemen Rekayasa 2020. Nama aku Fenisia Devin Syapitra, panggilannya Icin, dari jurusan Teknik Industri angkatan 2019. Apa matkul favorit kamu selama kuliah di ITB dan kenapa tuh? Fix MacTech. MacTech is the best. Itu ektek. Pengantar ekonomi waktu semester 3 sama Pak Tota. Kalau gue sih selama ini sukanya teori probabilitas. Mungkin ini bakal terdengar unpopular atau bahkan kayak apaan sih, aneh banget. Tapi menurut gue Gamtek itu seru. Kayaknya pengantar ergonomi deh. Aku pilihnya IRP. IRP itu sistem enterprise. Kalau semester 1 mungkin pengkom lah ya. Gue menikmati pusing yang ngerjain pengkom sama temen gue banyak yang juga nggak ada yang pinter yang pinter dari awal dikit. Pengkom gue juga banget. Terus kalau semester 2 gue suka PRD kali ya, karena dari situ gue ketemu temen, terus kita main Valo bareng. Terus kalau semester 3 sendiri kayak DDMR kali ya, karena walaupun gue nggak suka sama indeks akhir gue, jelek banget, nggak sesuai sama effort gue, tapi buat keberlangsungannya gue suka tuh waktu DDMR ada tugas bikin meja. Jadi gue sama teman-teman gue kita ngumpul bareng, terus kita ngerjain meja kita masing-masing gitu pakai SolidWorks. Karena dosennya enak, mengajarnya enak banget, suka banget. Terus gak tau kenapa kayak suka gitu loh, ngitung-ngitungnya kayak puzzle gitu gak sih? Kayak lo ngitung jembatan, oke jembatan, terus kayak ini itu, terus kayak seru aja menurut aku sih. Gak tahu kenapa. Kenapa ektek? Karena pelajarannya yang paling bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena interesting banget kita kayak belajar prinsip-prinsip ekonomi, kayak kenapa harga barang di market bisa segini gitu. Dan prinsip-prinsip itu sebenarnya udah pernah aku baca juga. Aku kayak pernah baca buku ekonomi gitu buat ngebantu prinsip waktu debat ekonomi. Tapi kayak waktu pengantar ekonomi tuh kita bener-bener belajar lebih detail gitu. Jadi aku suka pengantar ekonomi karena prinsipnya menarik banget dan seru aja ngelihat ternyata ekonomis juga punya pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang ada di market gitu. Karena hitungnya banyak dan gampang dimengerti gitu. Bahkan Pak RTC ngajar gak sampai sejam di kelas kita, kebanyakan kan. Karena lo kayak bikin barang gitu kan, dan bikin drawing gitu, menurut gue seru sih walaupun takes a lot of effort. Karena pastinya dosennya asik, materinya kayak relate gitu aja ke kehidupan gitu kan. Terus ya bukunya juga kayak bahasa Indonesia sih, jadi bisa dibaca. IRP itu jadi aku kan dapat semester 7, terus udah beberapa kali dibahas. Jadi begitu masuk itu kayak udah kebayang gitu IRP itu apa, jadi nggak dari nol banget. Terus selain itu juga karena IRP itu ada praktikumnya, jadi belajarnya nggak gitu-gitu aja, ada variasinya gitu. Dalam seminggu frekuensi belajar kalian berapa lama tuh? Kayak berapa kali atau berapa jam? Pertanyaannya agak susah ya buat orang yang jarang belajar kayak gue. Belajar seminggu tuh kalau dibutuhkan aja sih, kayak kalau misalnya mau ujian atau misalnya kuis atau emang temen gue nyuruh gue belajar aja, karena gue jarang banget belajar on my own gitu. Sejam aja sih sehari.
paling juga itu buat ngulik PR kali ya. Kalau aku seminggu tuh belajar mungkin pas weekday aja, kecuali kalau ada yang mepet banget baru weekend aku kayak belajar. Enggak sih, aku belajarnya lebih ke kalau mau ujian ya udah belajar, kecuali kalau misalkan aku gak masuk kelas terus aku dapet ilham kayak ayo belajar, baru aku kayak mengulang materi yang diajarin di kelas. Itu sih. Sebenarnya kalau aku belajar kalau ada PR aja sama kalau disuruh baca gitu. Aduh malu banget. Kalau aku sih frekuensi belajarnya tergantung ujian sama kuis sama PR ya. Jadi kayak kalau nggak ada PR mah atau nggak ada kuis atau hal yang mendadak gitu, palingan jarang banget. Tapi karena di ITB kan sering gitu ya frekuensi kuis dan ujiannya. Jadi mungkin seminggu belajar ya sekitar 5 kali ya. 5 kali per minggu gitu. Pokoknya tergantung situasi dan kondisinya aja deh. Gitu. Gue sejauh ini bener-bener fokusin belajar pas ada kuliah aja sih, biar waktu di luar kuliahnya bisa dipakai buat hal lain gitu. Biasanya kalau belajar sukanya di mana? Sukanya di rumah, karena kalau misalnya di rumah itu bisa sambil tidur-tiduran di kasur, terus ada istirahatnya, sama bisa bebas lah guling-guling apa belajar ya ini. Kalau belajar aku sejujurnya prefer bareng-bareng, dan selama online juga aku sering belajar bareng lewat Zoom. Tapi karena sekarang udah pada di Bandung, jadi aku enjoy banget belajar bareng-bareng, kayak mengingatkan aku waktu SMA belajar bareng-bareng. Jadi lebih enjoy belajar bareng-bareng temen sih. Kalau aku belajar sebenarnya bisa di mana aja ya. Aku nggak harus kayak sendirian atau harus bareng-bareng sama teman. Aku sama temen oke, sendiri juga oke. Yang penting kalau aku itu tempatnya nggak berisik. Jadi kalau di kafe ya bisa, cuma ada kafe yang bener-bener berisik banget, itu aku nggak bisa, baru tempat-tempat kayak gitu. Atau di outdoor, karena kan ya outdoor berisik. Kayaknya aku tuh suka belajar sendiri nih, soalnya kalau belajar sama temen tuh rasanya antara masa lebih bodoh atau enggak kayak gak bisa keep up gitu sama temen. Tapi setelah belajar mandiri dulu nih, abis itu ketemu sama temen, nah itu yang paling enak menurut aku. Jadi kayak belajar mandiri, abis itu diskusi together, itu lebih bagus menurut aku. Itu cara teknik paling ampuh. Hal yang wajib ada pas belajar apa? Kalau gue, hal yang wajib ada itu kayaknya HP sih sama lagu. Karena kadang-kadang gue attention span-nya tuh bentar banget kan. Kayak gue kalau belajar tuh paling cuma bisa fokus sekitar 15-30 menit. Sementara kalau satu mata kuliah di satu hari ini misalnya, itu bisa 2-3 jam gitu kan. Gue kayak ya udah, sisanya tuh gue gak merhatiin gitu. Cuma biar gue agak sedikit fokus tuh gue in between breaks-nya tuh gue main HP gitu, atau mungkin cek-cek aja sekedar buka-buka HP bentar terus nanti fokus lagi ke laptop, atau sambil nyetel lagu kadang-kadang juga works for me gitu sih. Gak tau sih, mungkin karena online sejauh ini gue butuh laptop sih buat belajar, Cel. Pastinya harus ada air minum ntar haus. Terus harus ada lagu sih, suka dengar lagu. Tapi kadang lagunya juga didengerin juga, tapi dipasang gitu pakai earphone, jadi ya asal ada aja lagunya. Metode belajar yang selama ini dipakai kayak gimana? Aku belajar tuh sebenarnya tergantung mood. Kalau misalkan lagi mood ya udah belajar, kalau gak mood gak belajar. Tapi enggak sih, gak belajar, cuma kayak kalau udah mau ujian ya pasti dipaksain belajar gitu ya. Ya kalau mood aja, gue belajar kalau ngeliat orang belajar. Jadi dia belajarnya kayak gimana gue ikutin. Jadi metode belajar yang dipakai itu biasanya ada beberapa matkul yang sebelum kelas itu ada kuis. Jadi disediain kayak video gitu, terus juga ada bahan ajarnya sebelum kelas. Jadi kayak ditonton dulu videonya sebelum kelas, kayak baca-baca PPT dan segala macam. Kalau misalnya nggak ada video ataupun PPT yang disajiin sebelum kelas, itu biasanya pas mau mepet-mepet ujian belajar gitu. Kayak tergantung matkulnya deh, kayak kombinasi gitu kan ada matkul yang perlu nonton video dulu. Kalau wajib ya aku nonton videonya. Terus kalau pelajarannya lumayan susah
untuk ditangkep ya materinya, terus kayak ngantuk gitu pas kelas, terpaksa harus baca textbook, nyari-nyari sendiri. Jadi all in all ya tergantung dosen dan tergantung matkul lah. Ada nggak teknik belajar yang kamu gunain? Kalau aku jujur nggak ada sih buat teknik khusus ya. Teknik khusus buat belajar tuh nggak ada. Paling kayak kalau lagi niat nyicil aja apa yang mau dipelajarin, kayak materi-materinya mungkin dari satu hari satu bab, atau kayak key takeaways yang bisa aku ambil dari tiap materi itu apa aja. Paling gitu aja sih. Kalau teknik khusus kayak Pomodoro dan friends-nya itu aku nggak terlalu make karena I think that doesn't really work for me. Soalnya ribet banget kan. Aku juga kurang terorganisir orangnya. Jadi kayak kalau misalnya pakai teknik yang terlalu favifu gitu aku rada malas sebenarnya. Jadi nggak ada sih kayaknya. Teknik belajar yang digunain itu kalau aku sih tekniknya 30 menit belajar, 30 menit main. Jadi biar belajarnya lebih fokus aja gitu. Terus kalau misalnya waktunya main ya main. Ada, aku pakai Pomodoro, tapi pakai yang itu loh. Jadi Pomodoro belajar 40 menit, terus istirahat 20 menit, tapi 20 menitnya itu nonton TV, nonton satu episode gitu. Jadi istirahatnya tuh pas 20 menit untuk nonton satu episode. Itu ampuh sih, aku suka. Jadi termotivasi gitu untuk belajar. Cara belajar apa yang paling disuka atau efektif menurut kamu? Belajar bareng temen aja sih, lu bahas materi, bahas contoh soal, ya udah menyenangkan kok. Seenggaknya ada yang lu dapatkan, minimal kebersamaan. Yang aku paling suka sih yang tadi sih, paling yang nyicil kalau niat dan belajar SKS sebelum ujian. Sebenarnya ini nggak boleh dicontoh juga ya, cuma aku merasa aku tuh paling cocok kalau belajar tuh mepet gitu. Soalnya dari jauh tuh suka lupa gitu sih, kayak buru apa ya bahasanya, menguap gitu yang udah aku pelajarin. Kalau belajar nyicil dari jauh, aku kan jarang review yang aku malas. Dan aku belajar dari jauh tuh buru hilang gitu materinya. Jadi mungkin mepet-mepet ujian tuh aku baru belajar, cuma nggak hamil satu juga sih, karena itu risky banget ya. Aku nggak tahu ya, ini sebenarnya aku nggak tahu, cuma mungkin tidak ada yang lebih baik dari ini, tapi mungkin ini bukan terbaik karena pasti ada aja aku yang nggak masuk gitu loh pas belajar. Tapi aku antara berarti nulis atau baca. Intinya jangan nonton atau dengerin, karena kalau aku nonton atau dengerin tuh apa ya, kayak keburu ke distract sama yang lain gitu. Misalkan aku nonton nih 1 jam, habis itu kayak tangan aku tuh diam nonton doang 1 jam, terus mulut aku diam nonton doang 1 jam. Nah itu aku kayak gatel gitu, keburu aku ngurusin yang lain, keburu kayak main game, buka HP dan kawan-kawannya. Jadi aku nggak bisa nonton atau dengerin, aku harus melakukan yang lain, contohnya menulis gitu, atau baca buku. Karena kalau baca buku tuh aku ngikutin pace aku sendiri. Kalau nonton kan pasti banyak juga yang nonton terus di split 1,5 or 2 ya, itu aku harus kayak gitu. Pesan atau tips belajar untuk semua anak TIMR? Jangan males, udah itu aja lah. Karena kita udah offline nih, jangan main terus ya guys. Jangan pakai alasan belajar bareng gitu, pasti kalian bakal main in the end. Jadi yang tadi aku bilang, belajar dulu sendiri coba, abis itu belajar sama teman. Soalnya kalau kalian pakai alasan belajar bersama tuh pasti in the end gak bakal terwujud 100%. Itu sih menurut aku tipsnya. Jangan malas, nanti ngulang. Untuk semua anak TIMR, pesan dan tips pas belajar itu kalau misalnya belajar jangan sambil main HP, karena belajarnya nanti bakalan jadi nggak fokus. Semangat belajarnya, terus maksimalin belajar di kelas biar ntar pas ujian gak terlalu banyak ngulang. Terus tanya-tanya tentang soal tahun lalu, terus juga belajar dari latihan soal yang dikasih di kelas. Itu sih paling dari aku. Semangat. Pastinya temukan cara nyaman sendiri sih, itu yang paling utama. Kalau misalnya
udah nemu cara yang cocok pasti bisa. Itu sih kayak sesuaiin sama diri sendiri. Kalau emang orangnya kurang cepet paham kalau di kelas, pasti harus luangin waktu untuk ngulang. Tapi kalau emang cocoknya yang fokus di kelas, ya fokus aja di kelas, jauhin distruksi yang lainnya gitu. Semangat menjalani semesternya kali ini, dan jangan lupa buat nge-organize jadwal-jadwal teman-teman semua, karena pasti ada kegiatan lain selain belajar. Jadi kayak organize jadwal kalian sebaik mungkin biar bisa memaksimalkan semuanya di semester ini. Jadi bisa lancar di bidang akademik dan bisa juga lancar di bidang non-akademik. Semangat teman-teman!